Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, kalian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu seru untuk disimak. Kalau nanti di tengah cerita, kalian punya pendapat, teori, atau pengalaman yang mirip, langsung tulis di kolom komentar. Aku seneng banget membaca komentar dari kalian, dan siapa tahu komentar kalian akan aku bahas di video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan camilan favorit kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai kisah yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah drama Korea yang penuh dengan intrik kerajaan, perebutan kekuasaan, rahasia keluarga, dan tentu saja kisah cinta yang bikin penasaran. Judulnya Perfect Crown. Drama ini mengambil latar versi alternatif di mana kerajaan ini masih berdiri berdampingan dengan pemerintah modern. Nah, raja memang tidak lagi memegang kekuasaan penuh, tetapi keluarga kerajaan tetap dihormati dan menjadi simbol negara. Di sisi lain, ada keluarga konglomerat yang kekayaannya luar biasa. Mereka ini menguasai banyak perusahaan besar, punya pengaruh di dunia bisnis, bahkan mampu mempengaruhi politik. Namun sebesar apapun uang yang mereka miliki, tetap ada satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu status sebagai keluarga kerajaan. Cerita ini dimulai dengan seorang wanita muda bernama Song Hwi-ju. Dia ini adalah pewaris tunggal dari salah satu grup bisnis terbesar di Korea. Sejak kecil hidupnya ini nggak pernah benar-benar bebas. Ayahnya ini selalu nanemin satu prinsip. Kalau ingin menjadi nomor satu, jangan pernah memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengalahkanmu. Nah, karena itulah si Hwi-ju ini tumbuh jadi perempuan yang cerdas, disiplin, dan sangat ambisius. Semua targetnya tuh selalu berhasil dia capai, prestasinya sempurna, penampilannya selalu elegan, dan setiap keputusan yang dia ambil selalu diperhitungkan dengan matang. Di mata banyak orang, hidup Hwi-ju ini terlihat sempurna, namun kenyataannya dia ini punya hidup dalam tekanan yang luar biasa. Setiap langkahnya diawasi, setiap kesalahan sekecil apapun dianggap sebagai kegagalan besar. Sementara itu, di istana kerajaan hidup seorang pangeran muda bernama Yan. Nih, dia ini berbeda dengan Hwi-ju. Yan ini justru merasa terjebak oleh statusnya sebagai anggota kerajaan. Nih, dari kecil dia ini harus mengikuti aturan yang sangat ketat, bangun pagi sesuai jadwal, belajar etika kerajaan, menghadiri berbagai acara resmi, bahkan tersenyum sama masyarakat pun harus mengikuti protokol. Padahal sebenarnya Yan ini hanyalah pria biasa yang dia tuh pengen hidup bebas kayak orang lain, yang jalan tanpa pengawal, bisa minum kopi di kafe kecil, bisa ngomong santai dengan rakyat biasa, pengennya itu. Nah, sayangnya keinginan itu hampir mustahil diwujudkan karena bagi kerajaan seorang pangeran tuh nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Nah, suatu hari sebuah masalah besar pun muncul. Popularitas keluarga kerajaan ini mulai menurun. Masyarakat pun mulai mempertanyakan keberadaan kerajaan di era modern. Pihak istana pun mulai panik. Mereka membutuhkan sesuatu tuh yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Nah, saat itulah muncul sebuah ide kalau si Pangeran Ian ini harus segera menikah. Akhirnya, pertemuan pertama Hwi-ju dan Ian sebenarnya terjadi secara nggak sengaja dalam sebuah acara amal nasional. Nah, Ian ini menganggap si Hwi-ju ini hanyalah pewaris konglomerat yang terlalu dingin. Sedangkan si Hwi-ju ini melihat si Ian ini sebagai pria yang terlalu santai dan nggak serius. Beberapa hari kemudian, kedua keluarga ini bertemu secara tertutup. Nah, mereka ini membahas kemungkinan kerjasama yang lebih besar. Bukan kerjasama bisnis, melainkan sebuah pernikahan. Nah, awalnya Yan ini langsung nolak. Buat dia pernikahan itu bukan cuma alat politik. Nah, dia ini ingin menikah karena cinta, bukan karena kepentingan kerajaan. Di sisi lain, Suhiju ini juga sama kerasnya. Dia nggak pengen hidup sama orang yang bahkan belum benar-benar dikenalnya. Namun tekanan itu datang dari segala arah. Kerajaan ini membutuhkan citra baru, perusahaan keluarganya Hwiju juga membutuhkan perlindungan politik. Akhirnya muncullah sebuah kesepakatan kalau mereka ini akan menjalani pernikahan kontrak. Nah, mereka ini membuat beberapa aturan di pernikahan kontraknya. Itu yang pertama, tidak boleh ikut campur urusan pribadi, nggak boleh saling mengatur kehidupan di luar acara resmi, dan yang paling penting itu nggak boleh jatuh cinta. Nah, saat berita pertunangannya ini diumumin, seluruh Korea ini langsung heboh, media itu memberitakan pasangan ini selama berhari-hari.
Nah, di balik senyum mereka di depan kamera nih, perlahan-lahan mereka nih mulai mengenal sisi asli masing-masing. Wiju ini mulai melihat bahwa Yan ini ternyata bukan pria manja yang kayak dia bayangin. Sebaliknya, Yan ini juga mulai sadar kalau si Wiju ini sebenarnya adalah perempuan yang selama ini memendam banyak luka di balik wajahnya yang selalu terlihat kuat. Tanpa mereka sadari, hubungannya awalnya hanya sekedar kontrak mulai menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Namun mereka ini belum tahu di balik dinding istana ini ada seseorang yang diam-diam gak menyukai hubungan mereka. Orang itu mulai menyusun rencana untuk menghancurkan pernikahan ini sebelum benar-benar menjadi kenyataan. Nah, disinilah permainan ini sebenarnya dimulai. Dimana kehidupan setelah pernikahan ini dimulai, konflik dalam istana ini semakin memanas. Rahasia keluarga kerajaan mulai terungkap dan hubungan Huiju serta Yan ini perlahan berubah dari sekedar pernikahan kontrak ini menjadi kisah cinta yang penuh ujian. Setelah pengumuman pertunangannya ini resmi disampaikan ke publik, kehidupan Huiju sama Yan ini berubah total. Kemanapun mereka pergi, kamera tuh selalu mengikuti. Pernikahan akhirnya tiba, upacara berlangsung sangat megah. Ribuan tamu penting tuh hadir, mulai dari pejabat negara, pengusaha, sampai keluarga kerajaan dari berbagai negara. Nih, di depan jutaan penonton yang menyaksikan lewat siaran langsung, Yan dan Wiju ini juga mengucapkan janji pernikahan. Buat masyarakat, hari itu adalah kisah cinta di negeri dongeng. Padahal hanya mereka berdua yang tahu bahwa semua itu bermula dari sebuah kesepakatan. Setelah pesta itu selesai, mereka mulai tinggal bersama di istana. Nah, disinilah sebenarnya masalah ini dimulai. Si Huiju ini biasa hidup bebas yang harus ngikutin aturan kerajaan. Dia harus belajar tata krama, cara berjalan, cara berbicara di depan publik. Di dalam istana ini ada seseorang bangsawan senior yang diam-diam nih mengincar posisi lebih tinggi. Dia percaya kalau Yan ini berhasil jadi pewaris tahta dengan dukungan keluarga Huiju, pengaruhnya sendiri akan hilang. Nah, makanya dia nih mulai menyebarkan fitnah. Media tuh tiba-tiba menerima berita anonim yang nyebut kalau si Huiju ini hanya memanfaatkan kerajaan tuh buat kepentingan bisnis keluarganya. Nah, berita itu langsung viral. Banyak orang yang mulai menghujat si Huiju ini. Dia disebut perempuan yang ambisius yang membeli gelar bangsawan dengan uang. Komentar jahat memenuhi media sosial walaupun terlihatnya tegar, sebenarnya si Huiju ini sangat terluka. Dia nggak pernah nyangka dirinya tuh bakal dibenci begitu banyak orang. Nah, suatu malam Yan ini ngelihat si Wiju ini lagi duduk sendirian di taman istana. Tanpa banyak bicara, Yan duduk di sampingnya. Terus Wiju nanya pelan, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Yan pun jawab, kalau semua orang salah paham, kita tidak perlu menjelaskan kepada semua orang. Cukup buktikan lewat tindakan. Jawaban sesederhana itu membuat Wiju terdiam. Ini untuk pertama kalinya dia merasa seseorang yang benar-benar ada di sisinya. Sejak saat itu hubungan mereka ini jadi makin deket. Mereka mulai sarapan bareng, bekerja sama, ngadirin acara-acara resmi itu bareng, bahkan sesekali bercanda tanpa memikirkan kontrak yang pernah mereka bikin. Tapi dibalik semua itu ancamannya ini makin gede. Pihak yang ingin menjatuhkan mereka ini ternyata nggak hanya menyebarkan gosip. Jadi mereka ini juga mulai menyelidiki masa lalunya keluarga si Wiju ini. Rahasia yang selama ini bertahun-tahun disembunyikan itu perlahan mulai terungkap. Ternyata puluhan tahun lalu pernah terjadi kerjasama antara keluarga kerajaan ini sama keluarga Wiju ini secara rahasia. Nih, kerjasama itu berakhir dengan sebuah pengkhianatan. Nah, sejak saat itulah hubungan kedua keluarga ini sebenarnya dipenuhi rasa saling curiga. Jika rahasia tersebut terbongkar ke publik, bukan hanya perusahaan Wiju yang hancur, nama baik kerajaan juga akan ikut tercemar. Nah, orang-orang yang tahu masalah rahasia itu mulai bergerak. Mereka ingin menggunakan masa lalu ini sebagai senjata. Sementara Yan ini mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan sama keluarganya. Jadi dia mencoba mencari jawaban sendiri nih.
Makin dalam dia nyelidikin, makin banyak fakta mengejutkan yang ditemukan. Dan yang paling mengejutkan, ayah Wiju ini ternyata tahu seluruh rahasia itu sejak awal. Bahkan kemungkinan besar pernikahannya memang sengaja dirancang agar rahasia tersebut tetap terkubur. Saat mengetahui kenyataan itu, Wiju itu ngerasa dikhianatin oleh ayahnya sendiri. Dia tuh mulai bertanya, apa dia selama ini hanya dijadiin alat buat menyelamatkan perusahaan keluarganya. Di sisi lain, si Ian ini juga merasa kehilangan kepercayaan sama orang-orang dalam istana. Dia sadar musuh terbesarnya itu mungkin bukan berasal dari luar, melainkan justru orang yang selama ini hidup bareng dia. Di tengah kekacauan itu, hubungan Yan sama Huiju ini berubah jadi semakin kuat. Mereka ini akhirnya sepakat buat menghadapi semua ini bareng-bareng, bukan lagi sebagai pasangan kontrak, tapi sebagai suami dan istri yang benar-benar saling percaya. Namun mereka belum tahu musuh mereka ini sedang menyiapkan langkah paling berbahaya. Nih, sebuah bukti rahasia akan segera dipublikasikan. Dan jika bukti itu sampai tersebar, bukan hanya mahkota kerajaan yang terancam runtuh, tetapi juga kehidupan Huiju dan Yan yang baru saja mulai menemukan kebahagiaan. Nah, pagi itu suasana istana ini terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Penyebabnya itu cuma satu. Ada orang yang ngebocorin dokumen rahasia yang selama ini bertahun-tahun disimpan rapat. Dokumen itu berisi bukti hubungan masa lalu antara keluarga kerajaan ini sama keluarganya konglomerat Song Huiju ini. Ini isinya langsung menjadi berita utama di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, masyarakat tuh mulai hilang kepercayaan. Banyak yang nuduh keluarga kerajaan menyalahgunakan kekuasaan, tapi di sisi lain, perusahaan keluarga Huiju juga mengalami guncangan besar. Harga sahamnya sampai anjlok, para investor mulai menarik diri, dan dewan direksi ini mendesak ayah Huiju untuk segera mundur. Huiju hanya bisa menatap layar televisi itu dengan wajah pucat. Dia ngerasa semua yang selama ini dia bangun perlahan tuh runtuh. Tapi Yan ini menghampiri dan kata pelan, kalau kita terus bersembunyi, semua ini tidak akan pernah selesai. Kalimat itu jadi titik balik untuk pertama kalinya Yan memutuskan melawan tradisi kerajaan yang selalu memilih diam demi menjaga citra. Ia mengajak Huiju ini mengungkapkan kebenaran publik. Keputusan itu ditolak banyak orang di dalam istana. Para penasehat kerajaan ini menganggap kalau pengakuan ini hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi Yan ini tetap bersikeras. Baginya kerajaan tidak akan bertahan jika dibangun di atas kebohongan. Hari konferensi pers akhirnya dimulai. Seluruh media nasional ini ada. Semua menunggu apa yang akan disampaikan oleh sang pangeran. Yan berdiri di depan podium bersama Huiju. Dengan tenang ia mengakui bahwa memang pernah terjadi kesalahan di masa lalu. Tapi dia nggak menyalahkan siapapun, dia juga nggak berusaha mencari kambing hitam. Sebaliknya, dia meminta maaf kepada masyarakat tuh atas semua rahasia yang selama ini disembunyikan. Terus gak lama kemudian si Huiju ini ikut berbicara. Dia ngejelasin kalau dirinya ini nggak pernah menikahi Yan demi uang ataupun kekuasaan. Nah, awalnya memang ada kepentingan keluarga, namun seiring waktu ia benar-benar mencintai suaminya. Nah, untuk pertama kalinya mereka nih ngakuin perasaan masing-masing di depan semua orang. Momen ini tuh jadi berita terbesar tahun itu. Respon masyarakat ternyata di luar dugaan. Alih-alih marah, banyak orang justru menghargai keberanian mereka untuk berkata jujur. Perlahan citra kerajaan ini pun mulai membaik. Terus penyelidikan terhadap dalang penyebaran dokumen itu akhirnya membuahkan hasil. Pelakunya adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang selama ini berpura-pura setia. Semua bukti itu berhasil dikumpulin, akhirnya orang tersebut ditangkap dan diadili. Kasus ini menjadi penutup dari konflik panjang yang selama ini menghantui keluarga kerajaan. Setelah semua masalah selesai, ayah Huiju ini datang menemui putrinya. Dengan wajah yang penuh penyesalan, dia pun minta maaf. Dia mengakui bahwa selama ini terlalu terobsesi mempertahankan perusahaan sampai lupa kebahagiaan anaknya sendiri.
Ning Wiju nggak langsung memaafkan, tapi dia memilih mengakhiri kebencian yang selama ini dia pendam. Baginya terus hidup di dalam dendam itu hanya akan membuat lukanya itu semakin dalam. Nah, beberapa bulan kemudian kehidupannya ini mulai kembali normal. Kerajaan ini melakukan banyak perubahan. Yan ini ngusulin buat keluarga kerajaan ini jadi lebih terbuka sama masyarakat. Tradisi yang udah gak relevan ini mulai diperbaharui, sampai hubungan dengan rakyat juga semakin dekat. Di sisi lain, Suhiwiju ini memutuskan mundur dari jabatan penting di perusahaan. Nah, dia mulai membangun yayasan sosial yang membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Keputusan itu buat banyak orang kagum sih. Perempuan yang dulu dikenal ambisius malah kini menggunakan pengaruhnya itu untuk membantu sesama. Nah, suatu hari Yan sama Yuji ini berjalan santai di taman. Nggak ada wartawan, nggak ada kamera, nggak ada protokol kerajaan, hanya mereka berdua. Yan ini senyum sambil berkata, dulu kita sepakat tidak boleh jatuh cinta. Yuji ini senyum, untung saja kita melanggar aturan itu. Mereka tertawa bersama. Saat matahari mulai terbenam, keduanya memandang langit dengan perasaan tenang. Perjalanan mereka membuktikan bahwa mahkota bukanlah lambang kekuasaan semata. Mahkota yang sesungguhnya adalah keberanian untuk jujur, memikul tanggung jawab, dan memilih cinta di atas kepentingan pribadi. Dan di akhir cerita, kerajaan ini tetap berdiri, perusahaan keluarga Wiju juga berhasil bangkit kembali, dan Yan serta Wiju ini enggak lagi dikenal sebagai pasangan hasil pernikahan kontrak. Mereka dikenang sebagai pasangan yang berhasil mengubah wajah kerajaan ini jadi lebih modern, lebih terbuka, lebih dekat dengan rakyat. Tamat.